bersama Suntar di Bengkel Vidas. Kali ini kita akan mereview materi tingkat SMA sebagai persiapan untuk fisika dasar universitas, tapi juga berguna untuk pembelajaran di SMA. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi gaya gesek ya. Di sini ada dua contoh soal. Kita akan bahas yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini diberikan ada balok 1 kg, diletakkan pada tembok seperti ini. Temboknya kasar ya. Lalu diberikan gaya tekan dengan kemiringan 10 Newton, sudutnya 37 derajat. Nah, akibatnya balok ini tidak jatuh ke bawah padahal ada gaya gravitasi ya. Karena selain ada gaya tekan ini, di sini juga ada gaya gesek ya. Kondisinya diam, tapi kondisi diam ini adalah kondisi yang tepat akan bergerak. Artinya dia hampir bergerak si baloknya, tapi belum gitu ya. Nah, pertanyaannya tentukan gaya tekan dinding. Jadi dinding ini kan ditekan oleh balok pada saat yang sama, dinding menekan balok juga gitu ya. Jadi gaya tekan dinding pada balok itu berapa? Yang kedua, nilai koefisien gesekan statis antara dinding dengan permukaan balok ini. Oke. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita menggambar dulu diagram benda bebasnya. Selalu kita melakukan hal ini ketika kita menganalisis dinamika ya. Nah, ada gaya apa saja? Pertama-tama, gaya yang miring ini kita proyeksi karena di sini gerakannya yang kita analisa ini sumbu vertikalnya ini, lalu ada gaya pada sumbu horizontal, maka gaya miring ini kita proyeksi dengan sumbu Y dan sumbu X yang seperti gaya berat ya, sumbu Y-nya, lalu sumbu X-nya adalah gaya normal interaksi antara dinding dengan si balok. Dengan begitu akan lebih mempermudah kita. Itu sebabnya ini kita proyeksi ke atas ya, dan proyeksi ke kiri. Karena gaya ini ke kiri atas berarti ada komponen ke kiri dan komponen ke atas. Nah, ini kalau kita lihat di sini ke kirinya ini sebenarnya bisa di sini, tapi saya bisa juga pindahkan ke atas. Jadi gaya di sini sama aja ya. Biasanya kalau kita gambar kan gaya yang ke kiri ini di bawah gitu ya. Lalu gaya yang ke atas itu di sini, ini biasanya di sini kan. Tapi kan boleh kita pindahkan. Yang bawah ini ke kiri ini boleh juga saya pindahkan ke atas. Itu sama saja. Nah, gaya yang ke kiri ini kalau sudutnya di sini berarti ini kan cosnya. 10 Newton diproyeksi jadi 10 dikali cos 37, maka kita dapatkan ini adalah 8 Newton. Cos 37 itu 0,8 ya. 10 kali 0,8, 8 Newton ke kiri. Berarti yang ini adalah sinnya. 10 sin 37, sin 37 itu 0,6 ya, 0,6 kali 10 berarti ini 6 Newton. 6 Newton ke atas. Oke, jadi gaya yang biru ini sudah tidak ada lagi, kita ganti, kita wakilkan dengan dua gaya yaitu ke kiri 8 Newton, ke atas 6 Newton. Lalu balok ini juga punya berat, M kali G ke bawah, ditarik oleh percepatan gravitasi. Lalu kemudian karena dia bersentuhan dengan tembok, berarti ada gaya normal, gaya tekan dari dinding kepada tembok. Lalu ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini apakah ke atas atau ke bawah? Nah, kita belum tahu. Karena kalau tentu saja ini gaya ke atasnya ini lebih besar daripada beratnya, pasti ini mau cenderung ke atas kan, berarti gaya gesek ke bawah. Kalau misalkan gaya dorong ini, 6 Newton ini lebih lemah dibandingkan gravitasi, berarti balok ini kan harusnya gerak ke bawah. Maka gaya gesek itu akan melawan ke atas ya. Jadi gaya gesek itu akan melawan kecenderungan gerakan daripada si balok terhadap permukaan yang bergesekan itu. Oke. Nah, saya asumsikan ke atas dulu. Nanti kalau seandainya kebalik nanti akan keluar angkanya minus, artinya arahnya berlawanan yang betul gitu ya. Oke. Jadi anggap aja ke atas dulu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman melihat dari angkanya saja, M kali G ini ke bawah kan 10 Newton kan? Ke atas 6 Newton. Berarti apa? Berarti 10 Newton lebih besar daripada 6 Newton. Berarti ketahuan ini sebenarnya ke bawah. Itu sebabnya nggak salah gaya geseknya ke atas. Oke. Nah, sekarang kita analisis dari sesudah kita menggambar diagram benda bebasnya, kita analisis gaya-gaya yang bekerja. Hukum Newtonnya ya. Sigma Fy ya untuk balok ini di sini karena dia tepat akan bergerak. Berarti gaya gesek statis yang bekerja ini ke atas itu gaya gesek statis maksimum. Lalu gaya pada sumbunya ada apa lagi? Ada ke atas ini yaitu 6, berarti plus 6. Lalu ada gaya berat itu 1 dikali 10 ya. Gravitasi 10 ya. 1 kali 10 berarti karena ke bawah berarti min 10 sama dengan 0.
Maka gaya gesek statisnya adalah 10 dikurang 6, yaitu 4 Newton. Nah, sekarang kita mau analisis gaya yang bekerja dalam arah sumbu X-nya. Oke. Nah, sumbu X-nya di sini sigma fx sama dengan 0 juga ya, karena tidak bergerak dalam arah sumbu X. Di sini ada gaya normal ke kanan positif, lalu ada gaya ke kiri yaitu 8. Maka gaya normalnya adalah 8 Newton karena n kurang 8 sama dengan 0, n sama dengan 8 Newton. Ya. Nah, kita tahu bahwa gaya gesek statis maksimum itu adalah apa? Itu adalah mu s kalikan n. Dalam hal ini adalah 8 dikali dengan mu s ya. Jadi ini adalah nilai maksimumnya. Dalam soal belum tentu gaya yang bekerja adalah ini. Bisa saja lebih kecil dari ini ya. Tetapi karena kasusnya balok tepat akan bergerak, berarti ya gaya gesek bekerja adalah ini maksimumnya. Nah, ini 8 kali mu s ya. Kita masukkan ke sini. Jadi kita dapatkan 8 kali mu s sama dengan 4. Itu sebabnya mu s sama dengan 4 dibagi 8, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,5. Jadi koefisien gesekan statisnya sudah ketemu 0,5, lalu juga gaya tekan dinding pada balok, ini kan gaya normal ini kan, itu ada 8 Newton. Oke, soal yang pertama selesai. Sekarang kita masuk kepada soal yang kedua. Di sini diberikan ada balok diletakkan pada suatu bidang ya. Bidang ini papan ya. Papan tapi papan yang kasar ya. Lalu papan ini bisa digerakkan ya, bisa digerakkan. Jadi kayak gini, bisa sudutnya dinaikkan ke atas itu jadi diangkat begini ya. Nah, yang sudut kemiringannya kan bisa ditingkatkan seperti digambar di bawah ini. Nah, tentukan syaratnya nih. Koefisien gesekan statis ini ya, agar ketika waktu saya naikkan begini, ketika sudutnya alfa nih, ketika di sini balok ini tepat akan bergerak. Jadi kalau saya perbesar lagi lebih besar daripada alfa, baloknya akan meluncur ke bawah. Nah, pada saat dia tepat akan bergerak, berarti itu alfa ya. Nah, apa hubungannya dengan koefisien gesekan statisnya ya? Nah, sekarang kita mau coba cari ya. Sama seperti biasa, analisis dinamika, gambar diagram benda bebasnya. Karena ini berkaitan dengan soal bidang miring, lalu kita ada kecenderungan geraknya itu searah dengan bidang miring, maka sumbu yang kita pakai tegak lurus dengan bidang miring, sumbu X yang kita gunakan yang sejajar dengan bidang miring. Itu sebabnya di sini gaya-gayanya kalau ada berat seperti ini mg harus kita proyeksi yang tegak lurus bidang miring dan sejajar bidang miring ya. Ingat sudutnya kalau alfa di sini, ini alfa di sini. Teman-teman harus menonton dulu ya video saya tentang pembahasan mengenai bidang miring ya. Kasus bidang miring saya sudah jelaskan mengapa sudutnya di sini. Nah, mg ke bawah berarti ini mg cos ya, karena sudutnya di sini. Berarti yang satu lagi mg sin alfa. Dan jangan lupa karena ini bersentuhan dengan bidang atau papan ini, berarti ada gaya normal ya. Balok ditahan oleh papan, pada saat yang sama balok menekan papan, tapi papannya nggak usah kita gambar ya. Kita cukup analisa baloknya. Berarti gaya normal ke kiri atas, ya tegak lurus dengan papan ini. Lalu ketika dia dinaikkan begini, dia kan hampir bergerak. Kenapa? Ada mg sin ini kan? Harusnya meluncur ke bawah, tetapi dia belum bergerak. Baru tepat akan ya, baru akan bergerak tapi belum. Berarti ada gaya gesek menahan, gaya gesek statis maksimum. Kenapa? Karena balok tepat akan bergerak, hampir bergerak ya saat itu. Berarti gaya gesek statisnya yang lagi bekerja itu lagi maksimumnya. Oke, sekarang kita masuk kepada tahap yang kedua, analisis hukum Newtonnya ya. Pertama-tama kita coba cek total gaya dalam arah sumbu Y itu harus sama dengan 0. Sumbu Y yang ini ya. Berarti ada apa aja? N dikurang mg cos alpha sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan mg cos alpha. Lalu ya sekarang kita coba cek gaya yang bekerja dalam arah sumbu X. Sama, dia tepat akan bergerak kan, tapi belum. Berarti sigma fx harus sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan ya mg sin alpha ini dikurang dengan gaya geseknya, Fs max itu harus sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa ya Fs max itu apa? Gaya gesek statis maksimum itu rumusnya adalah mu s dikalikan dengan n. Ya, ini adalah gaya gesek statis maksimumnya ya. Tentu saja yang bekerja belum tentu maksimumnya, tapi dalam case ini, dalam
soal ini tepat akan bergerak, tentu dia yang bekerja gaya gesek statis maksimum. Karena di sini ada info mengenai balok tepat, hampir bergerak. Nah sekarang dari sini kita bisa lakukan ya penggabungan. Jadi MG sin alfa ini dikurang dengan Fs max, di mana Fs max adalah mu s dikali n, ini mu s dikali n, tapi mu s kalikan n, n-nya adalah ini mg cos alpha. Berarti mg sin alpha dikurang mu s dikalikan mg cos alpha sama dengan 0 ini. Maka mg sin alpha sama dengan mu s dikalikan mg cos alpha. Mu s sama dengan ruas kiri dibagi dengan ini, mg cos alpha. Mg-nya habis dibagi, sin bagi cos apa dalam trigonometri? Tangen alpha. Jadi pada saat dia tepat akan bergerak ya, di situ sudutnya adalah alfa, maka waktu kita cari tangen sudut saat itu, kita dapat langsung koefisien gesekan statisnya. Misalnya, saya dorong ke atas belum gerak, dorong ke atas belum gerak, dorong ke atas belum gerak. Dorong ke atas pada saat sudut ini dia hampir bergerak. Lebih daripada sudut ini dia sudah bergerak ya. Berarti pada saat ini hampir bergerak, anggaplah sudutnya adalah 30 derajat. Anggaplah begitu. Berarti ketika saya cari nilai tangennya, tangen 30 derajat ya, yaitu 1/3 akar 3, itu adalah koefisien gesekan statisnya. Jadi salah satu cara untuk mencari koefisien gesekan statis ya dengan percobaan, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Taruh suatu benda di papan, lalu papannya dinaikkan dengan kemiringan tertentu, lalu ketika dia tepat akan bergerak, ya tepat akan bergerak, maka tangen sudut itu adalah mu s-nya. Oke, sampai di sini pembahasan kita ya mengenai soal yang berkaitan dengan gaya gesek. Sampai tonton video di Bengkel Vidas. Salam semangat!